Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang organ-organ penyusun pada tumbuhan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, organ vegetatif. Yang kedua, organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Organ vegetatif pada tumbuhan berpembuluh terdiri dari akar, batang, dan daun. Selanjutnya adalah organ generatif. Organ generatif adalah organ yang berfungsi untuk membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Organ generatif pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari bunga, buah, dan biji. Organ vegetatif pada tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang pada umumnya berada di bawah permukaan tanah, tumbuh ke pusat bumi atau menuju akar, tidak berbuku-buku, berwarna kekuning-kuningan atau keputih-putihan, dan bentuknya meruncing. Sistem perakaran pada tumbuhan dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk serabut. Contoh akar pada tumbuhan monokotil adalah akar jagung, akar kelapa, akar rumput. Sistem perakaran pada tumbuhan yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Akar tunggang memiliki akar utama dan akar cabang. Akar utama muncul pada pangkal batang dan akar cabang muncul pada akar utama. Contoh akar dikotil yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga dan pohon kacang tanah. Struktur jaringan pada akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Silinder pusat terdiri dari berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, xilem berbentuk bintang berada di pusat akar dan letak floem berada di luar xilem. Pada tumbuhan, akar berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong. Akar juga berfungsi untuk menghirup oksigen atau menarik udara, contohnya pada akar bakau. Organ vegetatif selanjutnya adalah batang. Batang merupakan organ yang menghubungkan antara akar dengan daun. Pada organ batang terdapat buku-buku dan ruas-ruas. Buku berfungsi untuk meletakkan daun dan ruas-ruas berfungsi sebagai penghubung antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Batang pada pohon monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas dan batangnya tidak bercabang. Sedangkan pada batang dikotil, ruas-ruas batang tidak jelas, tetapi batang-batangnya bercabang. Struktur jaringan pada batang terdiri dari epidermis,
korteks, dan silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele terdiri dari berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Pada tumbuhan monokotil dan dikotil, yang membedakannya adalah stele atau berkas pengangkut. Pada batang monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada batang dikotil terdapat kambium, yaitu di antara xilem dan floem. Organ vegetatif pada tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun adalah organ vegetatif yang menempel pada batang, dan daun berfungsi untuk fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Pada monokotil, tulang daun berbentuk melengkung sejajar, dan pada tumbuhan dikotil, daun berbentuk menyirip atau menjari. Proses fotosintesis pada tumbuhan dimulai dari adanya cahaya matahari yang diterima oleh klorofil daun atau zat warna hijau. Selanjutnya, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar yang dibawa ke daun oleh pembuluh xilem. Dan yang ketiga adalah karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap oleh stomata. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, tumbuh. Sisanya disimpan dalam cadangan makanan yang terdapat di dalam sel-sel parenkim. Secara kimiawi, reaksi fotosintesis terdiri dari karbon dioksida dan air sebagai bahan, dibantu dengan cahaya matahari, dibuat di dalam klorofil dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Struktur jaringan pada daun dimulai dari epidermis atas. Epidermis atas terdiri atas selapis sel yang di atas permukaannya terdapat kutikula. Di bawah epidermis atas terdapat yang namanya jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini jaringan yang mengandung klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang disebut juga dengan jaringan palisade. Palisade, jaringan yang sangat rapat, berdiri tegak seperti tiang, banyak mengandung klorofil, sehingga jaringan yang paling banyak melakukan fotosintesis berada pada jaringan palisade. Jaringan di bawahnya yaitu jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang disebut dengan jaringan spons. Jaringan spons terdapat sedikit klorofil, jadi bisa melakukan fotosintesis cuma sedikit saja. Jaringan tiang dan jaringan spons mengandung klorofil dan bisa sebagai tempat fotosintesis, maka kedua jaringan ini disebut ke dalam jaringan mesofil. Di bagian bawah yaitu jaringan epidermis bawah. Jaringan epidermis bawah terdapat yang namanya stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Pada bagian mesofil terdapat berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem pada daun terlihat seperti tulang daun. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari tanah menuju ke daun, dan floem
berfungsi untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Organ selanjutnya yaitu organ generatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah bunga. Bunga sebagai organ generatif pada umumnya memiliki perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Mahkota memiliki warna yang sangat indah untuk menarik hewan-hewan supaya membantu dalam proses penyerbukan. Bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelengkapan bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari perhiasan bunga. Perhiasan bunga yang pertama adalah kelopak. Kelopak berfungsi untuk menarik hewan-hewan supaya membantu proses penyerbukan. Selanjutnya adalah kelopak. Kelopak berfungsi untuk menyangga mahkota bunga. Berdasarkan alat kelaminnya, maka bagian-bagian bunga terlihat di sini adalah benang sari. Benang sari terlihat ada kepala sarinya, kemudian ada benang sarinya. Di bagian ujung kepala sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga yaitu putik. Kita lihat di sini putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik dan tangkai putik merupakan alat kelamin betina. Di bagian bawah putik terdapat yang namanya bakal biji. Bakal biji terdapat pada bagian bawah putik. Dasar bunga berfungsi sebagai penyangga bunga, dan bagian bawahnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga sebagai tempat melekatnya bunga pada suatu pohon adalah tangkai bunga. Organ generatif berikutnya yaitu buah. Buah terdiri dari bagian epikarp atau kulit luar, bagian mesokarp, kulit tengah, dan bagian endokarp, yaitu kulit dalam. Buah merupakan ovari yang masak setelah terjadi fertilisasi. Organ generatif yang terakhir adalah biji. Biji terbentuk dari bakal biji bagian bawah putik. Biji disebut dengan kotiledon. Bagian-bagian dari biji adalah epikotil, hipokotil, kulit biji, dan plumula, kemudian radikula. Semua ini disebut ke dalam kotiledon. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.